Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Alvira. Di sini saya akan menjelaskan sejarah ilmu kalam. Yang pertama, akidah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi ini, umat Islam masih sangat bersatu padu karena belum ada aliran-aliran atau firqah-firqah yang menyebabkan perselisihan. Setiap umat Islam yang memiliki masalah, mereka mengadu kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan solusi. Dan Nabi Muhammad SAW memberi solusi dengan senang hati dan akhirnya permasalahan pun dapat diselesaikan. Para sahabat sebenarnya sudah sempat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk jangan memperdebatkan segala sesuatu yang akan menyebabkan perselisihan, seperti misalnya masalah qadar. Karena bentuk pemerintahan pada masa itu masih bersifat monopolitik, di mana hanya ada satu ajaran tanpa adanya perselisihan atau perdebatan. Masalah-masalah ini sudah mulai muncul semenjak Nabi Muhammad SAW wafat, karena di mana mereka memperdebatkan siapa yang paling pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam. Kemudian kaum Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah melakukan musyawarah yang dimana tidak lama disusul oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah. Dan hasil musyawarah itu terjadilah kesepakatan pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Kemudian akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini, khususnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, yaitu Abu Bakar As-Siddiq di mana memimpin dari tahun 11 sampai 13 Hijriah dan Umar bin Khattab dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, di mana pada masa ini umat Islam masih sangat bisa dipertahankan walaupun pada masa Abu Bakar As-Siddiq sempat terjadi timbulnya nabi-nabi palsu, umat Islam yang sangat enggan membayar zakat, tetapi semua permasalahan ini dapat diselesaikan oleh Umar bin Khattab. Masalah-masalah yang mulai muncul pada zaman Khulafaur Rasyidin ini terjadi pada akhir jabatan masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana dia membuat kebijakan administratur pemerintahan. Kemudian kebijakan yang dia ambil ini berdampak atau berfaktor terhadap pemerintahan yang tidak stabil pada masa itu. Akibat pemerintahan yang tidak stabil inilah terjadilah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini terjadilah peperangan antara dua kekuatan, yaitu antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena apa? Karena Muawiyah bin Abu Sufyan marah kepada Ali bin Abi Thalib karena ia beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib ini tidak ingin mencari tahu atau membongkar siapa pembunuh Utsman yang sebenarnya. Akibat peperangan ini dinamakan dengan perang Siffin. Akibat peperangan inilah kelompok umat Islam terbagi menjadi tiga pada masa itu. Yang pertama kelompok Syiah, yaitu kelompok yang setia kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Khawarij, kelompok yang keluar dari Ali bin Abi Thalib. Dan ketiga adalah kelompok pendukung Muawiyah. Kemudian akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Akidah Islam pada masa Bani Umayyah ini sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam sudah mulai leluasa menyebarkan ajaran agama Islam. Namun ada juga orang yang sudah masuk Islam yang datang dari berbagai daerah, tetapi mereka masih membawa pemikiran mereka sebelum mereka masuk Islam. Justru ini akan berdampak pada pengembangan ilmu kalam, sehingga mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini terjadi pada umat Islam itu sudah menjadi suratan takdir, di mana tokoh yang mengemukakan ini bernama Jaham bin Abi Sufyan. Kemudian paham inilah yang dinamakan dengan paham Jabariyah. Kemudian akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Al-Mu'min, Al-Mu'tasim dan Al-Waqsid. Pada masa pemerintahan ini paham Mu'tazilah menjadi paham resmi Bani Abbasiyah, sehingga para ulama diuji akidahnya dan dinamakan dengan mihnah. Ada tindakan Al-Mu'min, yaitu menggunakan tangan besi. Ini membuat para umat Islam menjauh dari paham Mu'tazilah, sehingga muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari yang membawa jalan tengah berdasarkan dalil nakli dan dalil akli, yang paham ini dinamakan dengan paham Asy'ariyah. Kemudian akidah Islam pada masa setelah Bani Abbasiyah.
Akidah Islam setelah Bani Abbasiyah ini yaitu paham Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menjadi paham yang banyak diikuti oleh umat Islam sampai sekarang ini, karena coraknya yang mudah dipahami dan dapat dengan mudah mengkolaborasikan dengan dalil akli atau nas dan akal fikiran atau filsafat, menjadikan paham Asy'ariyah dan Maturidiyah banyak diikuti oleh umat Islam, sehingga aliran ini dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim ini terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu terjadi akibat kesalahpahaman antara dua kelompok, yaitu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, yang Muawiyah ini mengakui bahwa Ali tidak ingin membongkar siapa sebenarnya pembunuh Ali, padahal sebenarnya Ali sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membongkar siapa sebenarnya pembunuh Ali, hanya saja itu belum berhasil. Kemudian Muawiyah tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan akan melakukan pertempuran, dan akhirnya pertempuran itu dapat terjadi di Siffin pada bulan Safar tanggal 37 tahun 37 Hijriah atau bertepatan pada tahun 657 Masehi. Kemudian pertempuran itu berlangsung, dan sebetulnya kelompok Ali pada pertempuran itu sudah hampir sampai puncak kemenangan. Namun ada salah seorang dari kelompok Muawiyah yang bernama Ammar bin As. Dia memperhatikan kelompoknya, yaitu sudah sangat terpojok dan ia merasa itu akan mencapai ke titik kekalahan. Kemudian ia menimbulkan ide untuk melakukan perundingan. Peristiwa perundingan inilah yang dinamakan dengan tahkim. Tahkim ini dilaksanakan di Daumatul Jandal. Di Daumatul Jandal inilah kedua delegasi ini melakukan perundingan, di mana delegasi Ali bin Abi Thalib dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari dan delegasi Muawiyah dipimpin oleh Ammar bin As. Dialog antara kedua delegasi ini menghasilkan kesepakatan bahwa umat Islam akan mencapai kenyamanan apabila Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini dicopot dari jabatannya. Kemudian kesepakatan itu sudah tertulis, sudah keluar di dalam perundingan itu. Kemudian Ammar bin As menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk membacakan terlebih dahulu hasil tahkim tersebut. Sebenarnya itu hanya akal-akalan Ammar bin As untuk menipu Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Abu Musa al-Asy'ari ingin membacakan hasil tahkim tersebut, datanglah Ibnu Abbas yang mencegat Abu Musa al-Asy'ari dan berkata, "Janganlah kau katakan hasil tahkim ini sebelum Ammar bin As sendiri yang mengucapkannya terlebih dahulu, karena ia hanya membodohimu." Tutur kata Ibnu Abbas. Tetapi sayangnya Abu Musa al-Asy'ari tidak mendengarkan Ibnu Abbas. Kemudian ia mengumumkannya, dan setelah ia mengumumkannya, datanglah Ammar bin As angkat bicara, dan ia mengatakan, "Lihatlah bahwa Abu Musa al-Asy'ari telah mencopot sendiri Khalifah Ali bin Abi Thalib dengannya," katanya dengan lantang. Dan Abu Musa al-Asy'ari terlihat sangat kecewa, dan ia meminta maaf kepada Ibnu Abbas karena tidak ingin mendengarkannya. Akibat peristiwa perundingan inilah, peristiwa tahkim inilah yang terjadi di Daumatul Jandal ini. Kelompok Islam pada masa Ali bin Abi Thalib terbagi menjadi 3, yaitu Syiah, Khawarij, dan pendukung Muawiyah. Sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.